Teman-teman, bertemu kembali dengan saya Arnold Darmanto, HR Consultant Anda. Alkisah, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang janda parubaya. Kita sebut saja namanya Mbok Rondo. Mbok Rondo ini hidup sendirian. Ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak, namun sayangnya harapan itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Tiap hari ia memohon agar bisa diberikan seorang anak untuk menemani hidupnya. Sampai suatu hari, sesosok raksasa hijau, kita sebut saja Buto Ijo, muncul di hadapan Mbok Rondo. Dengan suaranya yang menggelegar, Buto Ijo itu bertanya, "Hei Mbok Rondo, apakah kau sungguh-sungguh menginginkan seorang anak?" Mbok Rondo terkejut setengah mati. Dengan gemetar, ia menjawab bahwa ia memang mendambakan seorang anak yang bisa menemaninya. "Hahaha, Mbok Rondo, aku bisa mengabulkan keinginanmu dengan mudah. Tapi tentu ada syaratnya. Apakah kau bersedia?" tanya si Buto Ijo. Aku bersedia," jawab Mbok Rondo sambil gemeteran, ketakutan melihat Buto Ijo yang besar dan menyeramkan itu. "Engkau harus memelihara anak yang kuberikan nanti padamu. Berilah dia makan yang banyak, supaya tubuhnya gemuk, agar aku bisa menjemputnya saat ia berusia 6 tahun nanti," ucap si Buto Ijo. Karena keinginannya yang besar untuk punya anak dan tidak ada pilihan lain, Mbok Rondo menerima syarat tersebut. Buto Ijo lalu memberinya segenggam biji mentimun kepada Mbok Rondo untuk ditanam. Mbok Rondo pun mengikuti saran si Buto Ijo untuk menanam biji mentimun yang didapatkannya itu. Dalam beberapa hari saja, biji itu tumbuh dan berbuah dalam waktu singkat. Anehnya, ada satu buah mentimun yang tumbuh sangat besar dan berwarna kuning keemasan. Betapa terkejutnya Mbok Rondo ketika memetik mentimun yang besar itu. Di dalamnya terdapat bayi perempuan yang cantik. Bayi itu kemudian dinamai Timun Mas, karena ia lahir dari mentimun yang berwarna kuning keemasan. Mbok Rondo pun merawat Timun Mas dengan penuh kasih sayang. Tibalah saat Timun Mas berusia 6 tahun. Si Buto Ijo kembali datang menagih janjinya untuk menjemput anak gadis itu. Mbok Rondo pun mencari cara untuk menyelamatkan Timun Mas agar tidak jadi santapan si Buto Ijo. Dia menghadapi sendiri si Buto Ijo, sedangkan Timun Mas disuruhnya untuk bersembunyi. "Sabar Buto Ijo, aku akan menyerahkan anak itu kepadamu. Tapi kamu pasti tidak akan mau, karena tubuhnya masih kecil dan kurus. Belum cukup lesat untuk kau makan," kata Mbok Rondo. "Kembali aja 2 tahun lagi ya. Aku jamin ia pasti sudah gemuk," jawab Mbok Rondo. Buto Ijo itu percaya pada perkataan Mbok Rondo. 2 tahun bukanlah waktu yang lama, pikirnya. Dia pun kemudian meninggalkan Mbok Rondo. Sepeninggal Buto Ijo, Mbok Rondo mencari akal untuk menyelamatkan Timun Mas. Ia juga terus berdoa agar diberi jalan keluar. Suatu malam, Mbok Rondo bermimpi bertemu dengan seorang pertapa berambut putih dan berjubah putih di gunung.
Dalam mimpinya, pertapa itu menyuruh Timun Mas untuk menemuinya dan mengatakan bahwa ia akan menolong Timun Mas. Mbok Rondo pun kemudian menyuruh Timun Mas untuk menemui sang pertapa. Setelah berhari-hari mendaki gunung, Timun Mas akhirnya mencapai puncaknya. Ia melihat seorang lelaki tua berambut putih dan berjubah putih. Permisi kek, namaku Timun Mas. Ibuku bilang kakek akan membantu melawan buto ijo jahat yang hendak memakanku, sapa Timun Mas. Oh, kamu toh yang bernama Timun Mas. Ya. Aku memang mendatangi ibumu lewat mimpi. Cucuku Timun Mas, jika buto ijo itu kembali, berlarilah dengan sekencang-kencangnya, pesan si pertapa itu. Loh, buto ijo kan mestinya langkah kakinya lebar, kek. Aku pasti mudah tertangkap, kata Timun Mas. Ambillah 4 buah bungkusan kecil ini. Lemparkanlah satu persatu ketika kau melarikan diri, jawab pertapa itu dengan tegas. 2 tahun berlalu saat si buto ijo kembali untuk menjemput Timun Mas. Benar saja, terdengar langkah kaki dan teriakan menggelegar. Mbok Rondo, mana anak itu? Aku sudah lapar, teriak si buto ijo. Kumohon, jangan makan dia, pinta Mbok Rondo. Enak saja, kau sudah berjanji, kau tidak boleh mengingkarinya, jawab si buto ijo. Maka dengan terpaksa, Mbok Rondo membawa Timun Mas menemui si buto ijo itu. Namun, Timun Mas berbisik kepada ibunya. Jangan khawatir, Bu. Lalu Timun Mas kabur dari hadapan si buto ijo. Si buto ijo pun mengejarnya. Sambil berlari, Timun Mas segera membuka bungkusan pemberian kakek pertapa itu. Bungkusan pertama ternyata berisi biji mentimun. Ia melemparkannya ke arah raksasa. Keajaiban pun terjadi. Biji mentimun itu berubah menjadi ladang timun yang buahnya sangat banyak. Langkah raksasa pun tertahan oleh ladang timun itu. Namun ternyata timun adalah buah kesukaan si buto ijo. Dengan lahapnya dia memakan semua mentimun yang menghalanginya. Lalu akhirnya dia berhasil meloloskan diri dan kembali mengejar si Timun Mas dengan marah. Timun Mas melemparkan bungkusan kedua yang ternyata isinya adalah jarum-jarum. Jarum-jarum itu dengan ajaib berubah menjadi pohon-pohon bambu yang tinggi dan berdaun lebat. Si buto ijo harus bekerja keras menerobos pohon-pohon bambu itu. Dan dengan susah payah dan tubuh terluka tertusuk bambu, akhirnya buto ijo berhasil lolos dan kembali mengejar Timun Mas dengan penuh kemarahan. Timun Mas lari tumbang-langgang, ketakutan. Dia membuka bungkusan ketiga, sambil terus berlari, ia melemparkan isi bungkusan itu, yang ternyata adalah garam. Lagi-lagi, keajaiban terjadi. Garam itu berubah menjadi lautan yang luas. Namun, lautan tidak menjadi penghalang bagi buto ijo. Dia berenang melintasi lautan itu dan berhasil mencapai tepi. Buto ijo mulai kelelahan, tapi dengan membayangkan lesatnya daging Timun Mas, ia kembali bersemangat berlari mengejar Timun Mas. Si Timun Mas ketakutan melihat kekuatan si buto ijo. Bungkusan terakhir adalah harapan satu-satunya. Timun Mas membuka bungkusan keempat, ternyata isinya terasi.
Sekuat tenaga Timun Mas melemparkan terasi itu ke arah raksasa. Apa yang terjadi? Terasi itu berubah menjadi lautan lumpur panas, mendidih. Si buto ijo yang sudah kelelahan, berlari kencang tadi, tidak dapat menghentikan langkahnya. Ia pun terperosok ke dalam lumpur panas. Ia berteriak dan meronta. Namun semakin dia meronta, semakin dalam lumpur itu menghisap tubuhnya. Ia akhirnya tenggelam ke dalam lumpur panas. Timun Mas menghentikan langkahnya. Ia lega karena berhasil menyelamatkan diri. Dengan kelelahan, ia berjalan pulang ke rumahnya. Adapun Mbok Rondo yang terus menangis sepeninggal Timun Mas sangat bahagia melihat kepulangan putrinya. Mereka berpelukan bahagia sambil mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejak saat itu, Mbok Rondo hidup bahagia bersama Timun Mas. Teman-teman, hikmah apa yang bisa kita petik dari cerita Timun Mas ini? 1. Keteguhan dan keberanian. Timun Mas menunjukkan keteguhan dengan berhari-hari mendaki gunung untuk menemui pertapa di puncak gunung, serta keberanian yang luar biasa ketika ia harus menghadapi raksasa yang mengejarnya. Meskipun dia ketakutan, dia tetap berusaha untuk menyelamatkan diri dan tidak menyerah. Kedua, kekuatan doa dan harapan ibu. Sang ibu selalu berdoa agar Timun Mas bisa selamat. Doa dan harapan ibu tersebut menunjukkan bahwa dalam situasi sulit, doa dan harapan seorang ibu bisa memberikan kekuatan dan keberanian. Yang ketiga, kecerdikan dan strategi. Timun Mas menggunakan kecerdikannya untuk melarikan diri dari raksasa dengan menggunakan benda-benda ajaib yang diberikan oleh sang pertapa. Ini mengajarkan bahwa kecerdikan dan strategi sangat penting dalam menghadapi tantangan. Terima kasih.